Indonesia Kuis Anak Indonesia, cerdas, berkarakter. Yeay! Baiklah, sekarang kami sedang ada di Jakarta dan sekarang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tepatnya di Plaza Insan Berprestasi. Penasaran siapa ya 5 tim yang lagi berjuang hari ini? Ini dia tim merah. Kami siswa SDN Bintaro 03 bertekad meraih prestasi. Amanah, disiplin, jujur dan peduli, rendah hati dan kebersamaan. Guru menyambut berseri, tak henti terus memberi ilmunya yang dimiliki agar hati kita nyaman dan belajar dengan senang menjaga sang generasi. Ayo ayo kawan, selalu senyum, sapa dan salam dalam satu ikatan SDN Bintaro 03. Ayo ayo kawan, hijau bersih kreatif dalam satu ikatan SDN Bintaro 03. Tim merah SDN Bintaro 03. Selanjutnya adalah tim biru. Revolusi yang maju, revolusi yang menang, revolusi yang menang, Reus. Tunjukkan bakatmu, jiwa kami semangat di dada, disiplin dan selalu ceria, Reus dulu, tetap solid selamanya. Jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, jeng jeng, hayat. Ini dia tim hijau. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kelingkan matamu, ting-ting, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar, 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 siap-siap, aku bisa, 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 bisa lupa, pasti bisa. Yes, 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 oke. Yeay! Ini dia tim kuning. Diantar bapak dan ibu guru, mengikuti USSSAT, SDN dulu kami nonton pagi, semangat ayo maju, semangat, tidak pantang menyerah, sebelum kita yang menang, walaupun tujuan menyertai tubuh kita yakin, kita akan juara, kita yakin, kita akan juara. Ini dia tim orange. 10 pagi yang siap beraksi di dalam kuis, siap-siap aku bisa, janganlah ragu kehebatan kami, 10 pasti bisa. Oh halo Dewa Juri, yang kami cintai, jangan lupa menangkan kami dari SD 10. Bisa! Hebat. SDN Pesanggerahan 10. Baiklah, siapakah yang akan menguji nanti dan akan memberikan nilai? Kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa Ibu Elvira. Selain menjadi tim penguat pendidikan karakter, beliau juga menjadi chaperone International Mathematics and Science Olympiade. Kita tepuk tangan buat kakak juri Elvira. Siap bermain-main? Siap. Jagoannya mana kak? Jagoannya tim merah dan tim biru. Wah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kakak juri yaitu Pak Nasrullah sebagai tim pengembangan penguatan pendidikan karakter. Silakan kakak Nas. Apa kabar Jakarta Selatan? Baik. Saya sudah gak sabar ini dengan semangatnya ingin lihat penampilan kalian dalam menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Kak Sahnas ya. Mudah-mudahan semuanya juara. Amin. Saya punya jagoan tim hijau. Oh. Nah, di tengah-tengah juri yang hebat ini ada si Imut Susan dan pasti bersama Karya Enes sang pemerhati anak yang selalu menyenangkan. Susan! Kak Shanas, Aku rindu. aku juga rindu padamu kak. Susan, I miss you all. Wah. Kamu jagoanku. Oh, betul kamu betul. jagoan Susan yang mana? Tim kuning. Ya. Berarti jagoan karya tim oranye. Yeay. Semangat ya. Tunjukkan kamu bisa. Baik,
Anak-anak semua, adik-adikku tersayang dan juga yang ada sedang menyaksikan ini ya, siap-siap ya. Tapi sebelum dimulai babak pertama, ada bonus. Bonusnya 50 untuk semua tim. Yeay! Oke, siap ya semuanya. Ini dia, kenali tokoh. Soal pertama, kenali tokoh. Beliau memimpin pasukannya untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa kenal menyerah. Berkat kegigihannya, wajahnya diabadikan pada mata uang rupiah pecahan Rp2.000. A5. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memiliki karakter PPK, nasionalisme karena ia rela berkorban demi rakyat, cinta tanah air, menafkahkan hartanya untuk rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat, sederhana karena lebih suka bergaul dengan rakyat. Pangeran Antasari berasal dari Kalimantan Selatan. Silakan Kakak Juri. Pangeran Antasari itu pernah disuruh menyerah oleh Belanda, tetapi beliau tetap bertahan, tidak akan menyerah. Jadi kalau kita menjadi membela tanah air, kita harus pantang menyerah seperti Pangeran Antasari. 80. Yeay! Soal kedua, kenali tokoh. Dikenal sebagai tokoh pemerhati anak, ia bersama suaminya menghasilkan karya musik untuk anak-anak Indonesia. Salah satunya, kring 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 ada sepeda. B5. Ibu Kasur telah menciptakan banyak lagu, yaitu salah satunya adalah Balanku, Dakocan 1, 2, 3, 4, Topi Saya Bundar. Karakter PPK yang tercermin pada Ibu Kasur adalah nasionalis karena beliau unggul dan berprestasi serta cinta tanah air. Yang ketiga adalah integritas karena sikap beliau patut kita semua teladani. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. 100. Yeay! Waktunya pindah baris. Yeay! Dengan ketulusan hatinya, beliau merawat korban pertempuran dan menyumbangkan tenaga untuk menolong korban yang kehilangan tangan dan kaki. C5. Beliau bernama Profesor Dr. Soeharto. Sifat PPK yang tercermin pada beliau adalah nasionalisme karena beliau cinta tanah air dan rela berkorban. Oke, silakan Kakak Juri. Beliau adalah mencurahkan seluruh keahliannya, ilmu yang didapatnya sebagai seorang dokter pada zaman kemerdekaan, menolong korban-korban perang, terutama yang kehilangan anggota badan. Beliau menginisiasi membangun rumah sakit, ya, rumah sakit, ortopedi dan yayasan pemeliharaan anak cacat. 70. Yeay, selamat ya sudah memberikan nilai 70. Selanjutnya, ini dia soal keempat, kenali tokoh. Muda, berbakat, dan menginspirasi. Itulah yang tercermin pada dari dirinya. Dia juga sudah menciptakan banyak gerakan tari yang bertema kebinekaan. E5. Marvel Garcia. Sekali lagi. Marvel Garcia. Beliau adalah orang yang mandiri dan kreatif. Beliau sudah menciptakan tarian-tarian tradisional di Indonesia seperti tarian Garuda, Ingin Berhujan-Hujan, Sepeda Santai, dan Persahabatan. Ia memiliki karakter yang mandiri karena di usia dini beliau sudah menciptakan tarian tradisional. 100. Baiklah, silakan Kakak Juri, bagaimana dengan skor sementara di babak kenali tokoh? Tim merah mendapatkan nilai 130. Kemudian untuk tim biru, skor sementara untuk babak ini mendapatkan nilai 50. Yeay, tepuk tangan sayang. Sedangkan untuk tim hijau dari SDN Bintaro 4 ya, untuk skor sementara 120. Dan untuk
skor sementara 150. Tidak kalah tim oranye dari SDN Pesanggerahan 10 ya. Mendapatkan skor sementara 150. Harinya. Tetap ada di sini di kuis siap aku bisa kuis anak Indonesia cerdas berkarakter. Siap aku bisa. Terima kasih untuk semua anak-anak Indonesia yang kembali lagi menyaksikan ini. Ini dia kuis siap aku bisa kuis anak Indonesia cerdas berkarakter. Yeay! Baiklah, kini dia sikap baikku. Waktunya pindah baris. Yeay! Soal pertama, sikap baikku. Nyalain Pace. Nih. Hei, jangan main di sini. C3. Bermain dan bercanda bersama teman boleh, namun tidak dengan mengejek atau yang bersifat mengganggu. Menjaga kerukunan sesama sangat penting dalam membentuk atau meningkatkan solidaritas. Hal tersebut mencerminkan karakter religius. Baik, silakan kakak juri. Jangan bermain yang dapat mengakibatkan mengganggu orang lain. Nilai karakter kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau sudah mengganggu harus meminta maaf. 60. Oke. Selamat untuk tim hijau. Ini dia video kedua sikap baikku. Kita harus bertanggung jawab atas apa sikap yang telah kita perbuat. Jika kita merobek buku, sebaiknya kita meminta maaf, tercermin sikap nasionalis dan religius. Iya, itu sikap yang tidak baik ya. Membaca sangat baik, kita harus rajin membuka buku dan membacanya. Tentu setelah kita baca harus kita rawat bukunya baik-baik karena pasti ada orang lain yang ingin juga membaca ya. Nah, kalau kita merobek berarti dia tidak memiliki integritas dan tidak bertanggung jawab. 60. Oke, selamat untuk tim merah. Maka untuk menjawab soal selanjutnya waktunya pindah baris. Yeay! Yeay! Ini dia video ketiga sikap baikku. A3. Bermain bersama teman boleh, asal jangan merusak barang teman atau bersifat yang mengganggu teman. Kita harus bertanggung jawab atas perilaku yang kita perbuat. Hal tersebut tercermin dalam karakter PPK mandiri. Meskipun ada insiden ya adik-adik, ada kecelakaan yang tanpa kita sengaja, itu sering terjadi kan? Kita juga harus meminta maaf ya. Dan kalau punya inisiatif untuk mengganti kotak pensil yang pecah. Nilai yang terkandung tentu saja integritas, religius, mandiri. 60. Baik, 60.
Baiklah, ini adalah soal keempat yang juga soal terakhir di babak sikap baikku. Semua siap? Siap? Ini dia video keempat babak sikap baikku. Anak-anak, sebelum masuk kita periksa kuku dulu ya. Ayo, Ivi dulu. B1, ya. Seharusnya memotong kuku dulu dan tidak boleh dan harus disiplin. Karakter yang ditonjolkan dari sikap itu adalah religius. Oh, religius. Silakan kakak juri. Jadi betul, kita sebagai siswa harus mematuhi peraturan sekolah. Sehingga nilai karakternya adalah religius dan mandiri. 80. Yeay! Baiklah, 4 soal sudah dijawab dan sudah dibacakan. Bagaimana dengan skor sementara di babak sikap baikku? Kakak juri silakan. SDN Bintaro 3, 120. Selamat ya. Kemudian kelompok biru dari SDN Pertukangan Utara 10, 80. Kelompok hijau dari SDN Bintaro 4 kali ini mendapatkan nilai 60. Tim kuning SDN Ulu Jami 6 dan tim oranye dari SDN Pesanggerahan 10 kalian masih 0. Baiklah adik-adik Indonesia yang cerdas dan berkarakter, jangan lupa bahwa babak sikap baikku menunjukkan bahwa kalian selain menjadi anak pintar, kalian harus mempunyai sikap yang positif dan baik untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Ingin tahu kan keseruan di babak-babak selanjutnya? Jangan kemana-mana, di situ aja ya. Di kuis siap-siap aku bisa, kuis anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Siap-siap aku bisa. Kuis siap-siap aku bisa, kuis anak Indonesia. Cerdas, berkarakter. Di babak ketiga yang kali ini, soal pertama kalian mesti menjawab apa saja yang kalian ketahui sebanyak-banyaknya tentang objek wisata, tempat bersejarah, dan oleh-oleh dari kota atau kabupaten yang nanti akan kakak bacakan. Waktunya pindah baris. Baiklah, soal pertama, negeriku tercinta. Kota ini terkenal dengan karangnya, bahkan masyarakatnya sangat kreatif. Mereka membuat pagar dari kumpulan yang disusun membentuk pagar karang. C2. Provinsi Kupang berada di Nusa Tenggara Timur. Objek wisata di kota Kupang adalah Pulau Komodo, Pantai Lasiana, Pantai Niem. Tempat bersejarah di kota Kupang adalah Goa Jepang, tempat makam-makam Raja Taibenu, situs Meriam. Oleh-oleh yang dapat kita beli dari kota Kupang adalah dendeng sapi, kerupuk paru, emping jagung. Oke, kakak juri silakan. Tadi disebutkan Provinsi Kupang ya. Kupang itu adalah nama kota. Jadi kota Kupang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Tapi selebihnya udah benar semuanya. 90. Selamat untuk tim hijau. Baiklah, selanjutnya soal kedua. Kakak akan menguji pengetahuan kalian tentang lagu daerah. Jadi kalian harus menjawab judul lagu, asal daerah lagu tersebut, pencipta lagu, dan apa makna dari lagu daerah yang nanti akan diputar. Ini dia soal kedua, negeriku tercinta. B3. Lagu ini berjudul Ondel-Ondel. Pencipta lagu ini adalah Subagio. Makna lagu ini adalah bercerita tentang kebudayaan
Jakarta yaitu Betawi. Biasanya terdapat dalam upacara-upacara adat di Jakarta. Baiklah. Oke. Lagu Ondel-Ondel ini ciptaan Pak Joko Subagio. Jadi bukan hanya Subagio ada, tapi Pak Joko Subagio. Dan ondel-ondel ini pencerminan karakter yang dituangkan ke boneka yang gede sekali. 70. Oke, nilai 70. Baiklah, siap-siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tapi waktunya pindah baris. Yeay! Baik, siap tangan di atas tombol semuanya. Soal ketiga, negeriku tercinta. Upacara ini dilaksanakan oleh umat Hindu Bali yang juga termasuk ke dalam upacara Pitrayadya. E5. Upacara Ngaben terletak di Desa Ubud, Bali. Upacara ini termasuk upacara pembakaran mayat di Pulau Bali. Ya, jawabannya benar, yaitu upacara Ngaben, upacara pembakaran mayat di Ubud, Bali ya. Dan upacara ini sebenarnya menjadi salah satu kepercayaan umat Hindu di Bali ya. Nilainya adalah 70. 70, baik, terima kasih. Ini dia adalah soal keempat, negeriku tercinta. Lagu Berkibar Benderaku. Pencipta lagu tersebut adalah Ibu Sud. Makna lagu tersebut adalah lagu ini memiliki makna bahwa merah putih adalah lambang negara Indonesia. 100. Baiklah, karena soal keempat sudah dibacakan, silakan kakak-kakak juri skor sementara di babak ini dan siapakah yang unggul di babak ketiga? Silakan Kak. SDN Bintaro 3 kali ini menyimpan tenaga, jadi masih kosong, disimpan setelah melaju segmen 1 dan 2. Untuk tim biru dari SDN Petukangan Utara 10 mendapatkan nilai 70. Kemudian untuk tim hijau dari SDN Bintaro 4 190. Kemudian untuk tim kuning, nah SDN Ulu Jami 6 masih 0 ya. Ambil ya, semangat ya. Semangat. Dan terakhir untuk SDN Pesanggerahan 10 tim oranye 70. Selamat untuk segmen 3. Memang anak-anak Indonesia bukan hanya soal cerdas berkarakter saja, tetapi kalian mesti tahu apa yang kita miliki di Indonesia sebagai kekayaan hasil alam dan juga budaya untuk kalian langsung membangun dan membentuk sebuah kelestarian yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana dulu. Masih ada babak keempat. Babak keempat, ayo bermain, pasti nggak kalah serunya. Tetap ada di sini di kuis Siap-Siap Aku Bisa, kuis anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Siap-siap aku bisa. Nah, sudah pada nggak sabar kan ingin mengetahui apa ya permainan di babak Ayo Bermain. Kita ada di kuis Siap-Siap Aku Bisa, kuis anak Indonesia. Cerdas, berkarakter. Jongkok, 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 jongkok. Ya. Ini namanya apa? Kotak ajaib. Ya. Isinya bisa bikin kalian dapat nilai 200. Ngerti? Maka dikeluarin semua isinya dan menggambar karena permainan kita kali ini adalah ayo gotong royong. 3, 2, 1, mulai.
tentu kita semua ingin tahu ya bagaimana cerita di balik gambar mereka masing-masing. Ini dia presentasi tim merah, silakan. Lukisan ini menceritakan tentang gotong royong membantu untuk korban bencana gempa dan tsunami yang begitu dahsyat. Hampir semua rumah hancur dan rusak. Sehingga mereka harus tinggal di pengungsian. Kita dapat gotong royong mengumpulkan pakaian, obat-obatan, makanan, ataupun uang. Gotong royong mengajarkan kita untuk bekerja sama dan berbagi antar sesama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayo silakan tim biru. Di sini kami bergotong royong agar perkampungan kami menjadi lebih berwarna, indah, dan cerah loh. Di sini ada Chelsea yang bertugas membuat permainan dampu bulan. Di sini ada Kania yang bertugas mewarnai permainan dampunya. Ada Nesha yang bertugas mewarnai dinding, Putri serta Shiva yang bertugas menghias warna. Nah, saat sore hari, daripada kita main gadget atau HP, lebih baik kita bergotong royong membuat mural di kampung kita agar kampung kita lebih berwarna dan indah. Kita sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya bergotong royong agar budaya ini tidak punah oleh maraknya era globalisasi. Silakan, ini dia tim hijau. Tema gotong royong yang kami buat adalah menanam pohon di sekolah. Banyak sekali manfaat dari menanam pohon di sekolah. Menanam pohon di sekolah sangat memberikan dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, serta lingkungan masyarakat. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, mencegah polusi udara serta membuat segar udara. Yang kedua, menambah persediaan air di bawah tanah. Yang ketiga, mencegah banjir. Dan yang keempat, membuat indah dan nyaman lingkungan sekitar sekolah. Silakan saya. Saya dan teman-teman bercerita tentang mengumpulkan buku layak baca dan akan disumbangkan kepada anak jalanan. Kalian kalau sekolah pakai duit jajan nggak? Daripada duit jajannya dipakai buat jajan yang nggak jelas, mendingan kalian kumpulin terus kalian sumbangin deh kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada jajan yang aneh-aneh nggak sehat. Mendingan kalian kasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Baiklah, tim orange. 3, 2, 1. Oke, baiklah tim orange. Silakan, semangat ya, semangat. Kami membuat lukisan tentang gotong royong membuat karya lukis unik semangat belajar anak pejuang kanker di Rumah Singgah Kanker. Jadi, Rumah Singgah Kanker ini digunakan untuk tempat tinggal sementara anak-anak pejuang kanker yang lokasi rumahnya jauh dari rumah sakit tempat mereka menjalani kemoterapi atau serangkaian pengobatan lainnya. Nah, di sini kami menggambar anak-anak yang sedang bergotong royong membuat karya lukis unik semangat belajar anak pejuang kanker di Rumah Singgah Kanker. Karena dengan bergotong royong kita bisa memberikan motivasi semangat hidup dan tentunya juga semangat belajar. Ayo semangat! Slogan Ayo Semangat ini bukan hanya untuk mereka anak-anak pejuang kanker saja, tetapi untuk kita semua anak Indonesia yang harus memiliki semangat bergotong royong. Baiklah, silakan kakak-kakak juri untuk memberikan penilaiannya. Baik, kalian sudah menggambarkan dengan sangat baik gotong royong ya. Ada yang gotong royong membuat mural, membuat rumah singgah untuk kanker, mengumpulkan buku, mengumpulkan bantuan untuk bencana alam dan lain-lain. Nah, dari penilaian Dewan Juri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dari kerja sama kalian, kemudian kreativitas dan presentasinya. Tentu saja presentasi dilihat dari gaya kalian, performan kalian, dan konten atau isi dari yang dipresentasikan. Dari SDN Bintaro 3, kalian memperoleh skor 190. Tim biru SDN Pertukangan Utara 10, skor kalian 200. Dan tim hijau SDN Bintaro 4, skor kalian 180. Tim kuning SDN Ulu Jami 6, 190. Baik, tim oranye kira-kira dapat berapa ya?
Silakan berdoa. 200. Selamat. Baiklah, babak demi babak telah usai kita jalani. Tentu ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk mengetahui siapakah yang terbaik kelima, keempat, ketiga, kedua, dan ke-1. Silakan kakak-kakak juri. Terbaik kelima dengan skor 340 diraih oleh tim kuning. Oke. SDN Ulu Jami 06. Terbaik keempat dengan skor 444 juga nih. Diraih oleh tim biru. SDN Petukangan Utara 10. Dan terbaik ketiga 420 diraih oleh tim oranye. Terbaik kedua dan terbaik pertama. Warna merah sama warna hijau. Oh. Warna merah dan warna hijau. Terbaik kedua dengan skor 440 diraih oleh tim merah. Dengan demikian tim hijau dari SDN Bintaro 4 skor tertinggi yaitu 550. Acara kuis siap-siap aku bisa, kuis anak Indonesia cerdas berkarakter. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah sebagai wartawan dan bicaralah seperti orator. Ini adalah ucapan host Cokro Aminoto. Selamat untuk semua pemenang. Follow Instagram siap-siap aku bisa @SSAB Indonesia dan subscribe official YouTube kuis siap-siap aku bisa. Saya Syahnas Haq undur diri. Sampai ketemu lagi di kota selanjutnya. Salam. Aku dan mereka, kita semua bersaudara. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara. Walau beda suku budayanya, walau beda adat istiadat, walau beda agama kita tetap bersaudara. Kuis ini sangat luar biasa, antusias. Peserta didik inginnya satu sekolah semua ikut, Pak. Alhamdulillah, sangat baik ya karena dapat menciptakan 18 karakter yang ada yang harus dimiliki oleh peserta didik sekolah dasar. Untuk karakter di keluarga itu sangat harus dianjurkan karena di sana adalah mencetak generasi muda yang pertama. Jadi harus dari pertama harus di keluarga terlebih dahulu, di sekolah dan seterusnya dan di masyarakat.